Bocah ajaib AC Milan pemilik 500 gol warisi nomor kutukan. Penyakit lama bayangi Rossoneri. Bomber muda Francesco Camarda telah ditunjuk untuk mengemban peran krusial sebagai pewaris nomor kutukan Rossoneri. Francesco Camarda yang kini baru berusia 15 tahun diplot sebagai tukang gedor lini serang AC Milan di masa depan. Ekspektasi tinggi diberikan kepada bomber kelahiran San Cataldo, Italia ini, sehingga tim Primavera AC Milan besutan Ignazio Abate tidak ragu untuk memberikan nomor punggung 9 kepadanya. Sebagaimana diketahui, angka 9 itu identik dengan nasib sial bagi pemakainya. Sebut saja Gonzalo Higuain, Christophe Piatek, Alexandre Pato, hingga Andres Silva gagal bersinar setelah menggunakan nomor yang dianggap kutukan itu di AC Milan. Praktis, Atakante era 2000-an yang benar-benar dianggap sukses melawan kutukan nomor 9 ialah Filippo Inzaghi. Kini angka tersebut dikenakan oleh Oliver Giroud yang secara performa jika dikomparasikan dengan Pippo Inzaghi jelas terpaut jauh. Kini AC Milan ancang-ancang untuk membiasakan angka keramat itu kepada Francesco Camarda. Diwartakan Sempre Milan, Francesco Camarda menjadi bocah ajaib yang dimiliki tim Primaveranya. Bagaimana tidak, di usia ke-15 tahun, Camarda disebut-sebut sudah membukukan 500 gol hanya dalam 87 pertandingan. Wajar jika kemudian AC Milan memberikan perhatian khusus kepada striker belianya itu. Ignazio Abate pun layak berharap banyak pada pemain yang satu ini, apalagi jika mengingat raihan golnya dulu yang jumlahnya seperti di luar nalar. Sementara itu, transfer gila AC Milan, Gaet Lukaku dan obral bintang ke tim rival. AC Milan masih agresif jelang ditutupnya bursa transfer Liga Italia musim ini. Sejumlah nama dikabarkan masuk dalam daftar belanja Rossoneri. Memasuki pertengahan bulan Agustus 2023, AC Milan yang sudah mendapatkan 8 pemain baru ternyata masih belum puas dengan aktivitas mereka. Sebagai informasi, AC Milan sepanjang bursa transfer musim panas ini telah menghabiskan dana mencapai 110 juta euro untuk menggait pemain-pemain di berbagai posisi. Sektor gelandang dan lini serang jadi fokus utama AC Milan pada bursa transfer kali ini. Terbukti, manajemen Rossoneri baru saja mendatangkan 3 winger serta 3 gelandang. Sementara untuk striker, AC Milan baru memboyong 1 goal getter terbaru, yakni Noah Okafor yang digait dengan mahar 14 juta euro dari RB Salzburg. Meski sudah mendapatkan 8 pemain baru, namun AC Milan sepertinya belum merasa puas dengan kekuatan skuad yang ada saat ini. Apalagi Rossoneri baru sekali menang selama pramusim, sehingga manajemen menilai ada beberapa sektor yang harus diperbaiki. Dilansir dari Tuttosport, AC Milan kabarnya butuh striker baru lantaran Lorenzo Colombo yang didapuk sebagai pelapis Oliver Giroud bakal dipinjamkan musim depan. Selain itu, kehadiran Noah Okafor juga belum bisa teruji lantaran sang pemain masih alami cedera metatarsal. Saat pulih pun tampaknya Okafor tak akan memainkan peran goal getter lantaran Tuttosport menyebut jika sang pemain bakal dipasang sebagai penyerang sayap, bukan penyerang murni seperti Olivier Giroud. Sejauh ini sudah ada beberapa nama striker yang masuk dalam list belanja AC Milan, seperti Domenico Berardi, Boulaye Dia hingga Romelu Lukaku. Khusus nama terakhir, AC Milan disarankan menggait Lukaku lantaran peluang mendapatkan ex Manchester United tersebut lebih besar ketimbang 2 pemain lain. Pasalnya, masa depan Lukaku di musim panas ini sedang dalam dilema, bahkan bisa dibilang suram usai tak ada klub yang mau menerimanya. Sempat dirumorkan bakal dipermanenkan Inter Milan, namun Nerazzurri batal melanjutkan proses negosiasi usai Lukaku kedapatan menjalin kontak dengan Juventus. Di Juventus pun Lukaku mendapat penolakan dari pihak supporter, meski sang pemain telah mencapai kesepakatan personal dengan kubu sinyonya tua. Bahkan bersama Chelsea yang jadi klub resminya saat ini, Lukaku juga tak masuk dalam daftar pemain The Blues yang bakal tampil di Liga Inggris musim depan. Dengan kondisi tersebut, AC Milan disarankan untuk menggait Lukaku yang secara usia masih terbilang sangat produktif buat seorang striker. Namun untuk mewujudkannya, AC Milan harus mempersiapkan dana lebih agar bisa membayar gaji sang pemain selama semusim ke depan.
Selain mencari striker, AC Milan juga berencana melepas beberapa pemain demi mendapatkan dana segar sekaligus merampingkan skuad mereka yang berlebih. Sejauh ini ada 4 pemain yang masuk dalam daftar jual AC Milan, yakni Divock Origi, Junior Messias, Charles De Ketelaere, serta Radek Krunic. Namun dalam beberapa waktu terakhir, manajemen AC Milan disebut batal melepas Radek Krunic lantaran performa yang apik sepanjang pramusim. Jika Radek Krunic batal dilepas AC Milan, hal sebaliknya malah menimpa Divock Origi yang sampai sekarang sangat sulit dijual. Meski sudah terang-terangan tak lagi dilirik oleh Pioli, tetapi Origi tak menyerah. Ia masih ngotot ingin bertahan di San Siro selama 1 musim lagi. Hal ini karena Divock Origi masih ingin membuktikan diri bahwa dirinya layak bergabung dengan AC Milan meski sempat tampil buruk pada musim perdananya sejak bergabung dari Liverpool. Kini 2 pemain yang hampir pasti angkat kaki dan membuat keuangan AC Milan lega adalah Junior Messias serta Charles De Ketelaere. Junior Messias dipastikan bakal hengkang ke Genoa dengan status pinjaman, sedangkan Charles De Ketelaere akan diboyong Atalanta dengan mahar hampir 30 juta euro. Sementara itu 4 pemain Primavera AC Milan akan dipromosikan ke skuad utama. 4 pemain Primavera AC Milan akan dipromosikan ke skuad utama musim ini setelah dibawa dalam pertandingan pramusim di Amerika Serikat. Milan menjalani musim paling sibuk di bursa transfer dengan mendatangkan 8 pemain baru dan melepaskan beberapa pemain termasuk Ante Rebic dan Junior Messias. Namun kedatangan 8 pemain baru tersebut tidak menutup peluang bagi para pemain Primavera untuk menembus skuad utama Rossoneri saat ini. Ada 4 pemain dari tim Primavera asuhan Ignacio Abate yang mengesankan pelatih Stefano Pioli. Mereka adalah Giancarlo Simic, Kevin Zeroli, Chaka Traore, dan Davide Bartesaghi. Giancarlo Simic bahkan tampil baik saat menghadapi Real Madrid, sedangkan Bartesaghi diberikan kesempatan untuk menghadapi Barcelona. AC Milan sepertinya mencoba memberikan jalan kepada pemain Primavera untuk menembus tim senior sehingga di masa depan mereka lebih mengandalkan pemain binaan sendiri. Bartesaghi diperkirakan akan menjadi pelapis Theo Hernandez musim ini, sedangkan pemain lain yang disiapkan untuk peran apapun yang dianggap cocok oleh Pioli atau menjalani peminjaman ke klub lain untuk menambah jam terbang. Pelatih Primavera Abate sangat berharap anak asuhnya bisa tampil di Serie A karena mereka adalah pemain yang cerdas di lapangan. Para pemain Primavera ini kemungkinan akan diberi menit bermain oleh Pioli saat AC Milan menghadapi juara Tunisia Etoile du Sahel di kompleks latihan mereka hari ini. Pertandingan ini tidak akan disiarkan dan berlangsung secara tertutup. Setelah itu tim asuhan Stefano Pioli juga akan memainkan pertandingan melawan Novara pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Laga melawan Novara menjadi pertandingan persahabatan terakhir AC Milan sebelum melakoni laga pembukaan melawan Bologna.